Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sira Feliana dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu isi dari salah satu bab buku Hukum Acara Pidana dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, SHMH. Dan bab yang akan saya bahas ialah mengenai penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana kita ketahui, dalam konteks peradilan pidana, pintu masuk untuk dapat ditegakkannya hukum dan keadilan, access to justice, ialah dengan adanya penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kemudian setelah adanya laporan dan pengaduan itu, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut, yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik, di mana secara rinci mengenai penyelidikan dan penyidikan ini diatur dalam pasal 102 sampai 136 KUHP bagian kedua bab 14. Arti dari penyelidikan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 5 KUHP, ialah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, di mana penyelidik ini ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Hal ini diatur pada pasal 1 angka 4 KUHP. Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, seorang penyelidik pasti mempunyai kewenangan dan kewajiban tertentu, di mana hal ini diatur pada pasal 5 KUHP, yaitu yang pertama menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, yang kedua mencari keterangan dan barang bukti, yang ketiga menyuruh berhenti seseorang untuk menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri orang tersebut, dan yang terakhir melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ini ialah tindakan penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat yang pertama untuk tidak bertentangan dengan aturan hukum, yang kedua selaras dengan kewajiban hukum, yang ketiga berdasarkan pertimbangan layak dengan keadaan memaksa, dan yang terakhir menghormati adanya hak asasi manusia. Dan atas dasar perintah penyidik, seorang penyelidik juga dapat melakukan tindakan lain berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan, lalu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari, dan memotret seseorang, hingga membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Dengan demikian, sebelum melangkah lebih lanjut untuk melakukan penyidikan yang dimana memiliki konsekuensi berupa upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, penyitaan, serta penahanan, maka perlu dilakukannya upaya penyelidikan terlebih dahulu sehingga didapatkan fakta-fakta hukum yang dapat dilakukannya fungsi penyidikan itu. Dan perlu kita catat di sini bahwa tidak semua tindak pidana itu perlu adanya fungsi penyelidikan. Artinya, dalam hal suatu perkara atau suatu kasus yang sudah tertangkap tangan, maka tidak diperlukan lagi adanya penyelidikan. Hal ini langsung dilakukan dengan penyidikan. Dikarenakan yang pertama sudah jelas ada tindak pidananya, yang kedua sudah ada barang buktinya, dan yang ketiga sudah jelas
siapa pelaku tindak pidananya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai penyidikan. Berbeda dengan fungsi penyelidikan, di mana suatu tindak pidananya belum jelas, maka di dalam penyidikan ini sudah jelas tentang tindak pidananya, barang buktinya, dan guna untuk menemukan tersangkanya. Dapat dilihat pada bunyi pasal 1 angka 2 KUHP. Penyidikan adalah tahap lanjutan dalam proses hukum pidana yang dilakukan setelah adanya penyelidikan, di mana dijelaskan pada pasal 1 angka 2 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan barang bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya, di mana penyidik ini ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini diatur pada pasal 1 angka 1 Jungto pasal 6 KUHP. Mengacu pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka kepangkatan penyidik atau yang dapat diangkat menjadi penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan 2 polisi serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat 1. Namun, jika di dalam suatu sektor kepolisian tidak adanya pejabat penyidik, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan 2 maka dapat dijadikan penyidik. Kewenangan penyidik itu sendiri diatur pada pasal 7 KUHP, yaitu yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang tersangka dan melakukan pemeriksaan kepadanya. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang atau surat. Yang ketujuh, memanggil seseorang untuk didengarkan sebagai seorang tersangka ataupun saksi. Yang kedelapan, mendatangkan seorang ahli yang memiliki hubungan di dalam pemeriksaan perkara ini. Yang kesembilan, mengadakan pemberhentian penyidikan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Makna tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yaitu instansi atau lembaga penyidik yang memiliki fungsi serupa dengan penyidik Polri, dan mereka ini memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka, yaitu Kejaksaan, KPK, Imigrasi, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut. Pada tahap akhir penyidikan, maka akan berakhir melakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum jaksa dalam proses pra-penuntutan. Kemudian apabila berkas dinyatakan lengkap, maka kasus akan berlanjut ke persidangan dan dalam tanda kutip harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu yaitu yang pertama, sudah jelas merupakan tindak pidana. Yang kedua, adanya cukup bukti, karena di dalam asas unus testis nullus testis dijelaskan bahwa alat bukti atau saksi minimal 2 orang. Yang ketiga, tidak nebis in idem, atau suatu perkara tersebut tidak pernah dituntut kedua kali.
atau belum diputus perkaranya. Karena dalam asas nebis in idem, seorang tersangka tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya berdasarkan perkara yang sama yang telah dituntut putusannya. Kemudian yang keempat, tidak mati atau masih hidup. Dan yang terakhir, tidak atau belum kadaluarsa suatu perkara tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kurangnya karena saya di sini juga masih belajar dan diperlukan adanya pembenahan serta kritik yang membangun dari teman-teman sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.